Bab 1714. Bukan. Dewi tidak mungkin sedang memainkan trik lagi kan? Kemarin saat tidak ada yang melihat, dia masuk ke bagasi mobil dan menyelinap ke dalam rumah keluarga Moore. Pada saat itu, dia hanya menggendong sebuah ransel, tidak sempat membawa barang lain. Dengan kata lain, uangnya masih di villa sisi selatan. Orang yang mata duitan sepertinya, mana mungkin bisa meninggalkan uang sebesar itu begitu saja? Apa mungkin dia menggunakan pengobatan sebagai alasan untuk datang ke villa sisi selatan, lalu ia akan mengambil uangnya dan kabur? Bisa jadi, pasti begitu. Dia juga sengaja menelepon di depan Lorenzo, menggunakannya sebagai kedok. Memikirkan semua ini, raut wajah Daniel menjadi muram. Dia benar-benar merasa, dia akan ditipu sampai mati oleh si Dewi ini. Jika Dewi berhasil melarikan diri malam ini, bukankah Lorenzo akan mencekiknya hingga mati? Daniel segera memerintahkan Thomas, kamu segera bawa orang bergegas ke sana, kepung wilayah villa sisi selatan. Jangan biarkan Dewi kabur. Hah, Thomas membeku sesaat, kemudian buru-buru mengangguk. Baik, ingat, ikuti diam-diam. Jangan mengejutkannya. Jika dia ingin kabur, tahan dia, tahan sampai Lorenzo datang menangkapnya. Mengerti. Thomas segera berganti mobil, membawa segerombol orang menuju bukit. Dia takut tidak cukup orang, dan mengumpulkan beberapa orang lagi untuk segera menuju ke sana. Ketika Hartono berniat ingin mengejar mobilnya, Daniel memerintahkan, menyetir perlahan saja. Hah, Hartono tidak mengerti. Kamu bodoh ya, Daniel memelototinya. Jika sekarang bergegas ke sana, seandainya bertemu mereka, kita tidak bisa menangkapnya. Juga tidak bisa melepaskannya. Benar juga, Tuan L dan Tabib Dewa. Kita tidak boleh menyinggung keduanya. Hartono segera mengerti. Jika bertemu mereka, Tuan Daniel akan kesulitan dari kedua sisi. Lebih baik tidak bertemu. Ya, akhirnya pintar juga. Daniel memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Tapi, bukit itu begitu besar, dan banyak binatang buas. Sangat mudah bagi Tabib Dewa untuk melarikan diri kan? Hartono sedikit tidak tenang. Apa perlu memberitahu orang-orang nonatrasi untuk membantu? Tidak perlu, Daniel berkata dengan perlahan. Lorenzo pasti sudah punya persiapan. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Cukup berpura-pura dan ikuti pertunjukannya saja. Sudah cukup. Hah, Hartono terkejut. Jadi, Anda menyuruh Thomas ke sana hanya untuk berpura-pura dan mengikuti pertunjukan mereka saja. Omong kosong. Daniel mengalihkan pandangannya ke arah luar. Menurutmu, apa Thomas bisa menangkap Tabib Dewa hanya dengan membawa belasan hingga 20-an orang? Kamu lupa, waktu itu Jeff, Samuel dan juga Tracy, berjumlah ratusan orang. Tidak ada satupun dari 3 kelompok itu yang bisa menangkapnya. Dan sekarang hanya Thomas. Apa bisa menangkapnya? Benar, benar. Hartono buru-buru menganggukkan kepala. Jadi maksud Anda, Tuan L sudah punya persiapan dari awal. Tabib Dewa tidak mungkin bisa lari. Anda menyuruh Kak Thomas segera ke sana, hanya demi sebuah pertunjukan untuk diperlihatkan pada Tuan L. Membiarkannya tahu bahwa Anda ada di pihaknya. Ternyata kamu tidak begitu bodoh. Daniel menghela napas. Sekarang kondisi tubuh Ryan masih belum pulih. Thomas tidak bisa menangani semuanya sendiri. Jadi dia ingin mendidik Hartono. Tapi setelah membandingkannya, dia merasa Hartono tidak hanya berada satu tingkat di bawah Ryan. Lebih baik mengharapkan agar Ryan segera pulih. Hehe, terima kasih atas pujian Tuan Daniel. Hartono menggaruk kepalanya. Dia sangat senang. Kak Hartono, hati-hati. Dari sisi penumpang di sebelah sopir ada yang memperingatkan. Sebelum Hartono sempat bereaksi, sebuah cahaya perak tiba-tiba melintas melewatinya. Melaju kencang seperti hembusan angin, dan menghilang dalam sekejap. Hartono tercengang. Itu L. Daniel mengaitkan bibirnya menjadi sebuah senyuman. Dia datang untuk menangkap orangnya sendiri. Sepertinya dia benar-benar sangat peduli. Sekarang kita harus bagaimana? Hartono bertanya dengan tergesa-gesa. Lebih cepat. Kejar mereka. Kita lihat pertunjukan bagus. Baik, Hartono melajukan mobil dengan kencang, menuju ke villa sisi selatan. Saat ini matahari terbenam, pemandangannya sangat indah.
Daniel dengan santai mengagumi keindahan matahari terbenam. Dia tahu, kali ini, tabib dewa tidak akan bisa kabur. Dan kedepannya juga tidak akan bisa kabur. Bab 1715. Tepat seperti apa yang diharapkan. Ketika Daniel sampai di villa sisi selatan, tabib dewa sudah ditangkap oleh Lorenzo. 2 karung uang berserakan di tanah. Dia emosi hingga hampir menggila. Terus-menerus mengutuk, "Lorenzo, kembalikan uangku. Uhuk, uhuk, kembalikan uangku." Entah kenapa, suaranya menjadi sangat serak. Dia terbatuk beberapa kali ketika sedang mengutuk, dan tidak bisa berteriak keras. Mungkin karena hal ini, tabib dewa jadi tidak bisa memanggil hewan-hewan itu, sehingga dia dengan mudah ditangkap oleh Lorenzo. Dan tentu saja, Daniel bisa melihat bahwa semua ini merupakan perbuatan Lorenzo. Jika tidak, mana mungkin dia rela melepaskan Dewi kembali ke villa sisi selatan. "Aku akan mengembalikannya 2 kali lipat." Lorenzo mencengkeram bagian belakang kerahnya, menariknya, dan melemparkannya dengan kasar ke dalam mobil. Dewi masih ingin melompat keluar, tapi Lorenzo langsung meraih bahunya dan menekannya di kursi. Namun, Dewi sama sekali tidak takut padanya. Dengan penuh amarah mengutuknya, "Lorenzo, kamu bajingan." Siapa yang sebenarnya bajingan? Wajah tampan Lorenzo mendekat dengan mengesankan. Auranya seperti angin, membuat orang merinding. "Melihatmu yang begitu penurut, aku baru membiarkanmu ke sini, tapi kamu malah ingin membawa uang dan kabur. Kamu bahkan tidak menginginkan anakmu lagi. Aku tidak ingin kembali ke negara Emron bersamamu. Tidak ingin dikurung olehmu. Tidak ingin menjadi budakmu. Aku punya kebebasan sendiri. Cepat lepaskan aku." Uhuk, uhuk. Dewi tanpa henti menjulurkan sepasang tangannya, terus-menerus meninju Lorenzo. Tetapi Lorenzo tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. Ia tidak merespons, hanya menatapnya dengan marah. Wanita ini, kemarin malam menyerah dengan patuh. Lorenzo berpikir dia telah melalui begitu banyak hal, menjadi penurut dan mengerti. Tetapi ternyata itu semua hanya trik manis. Hari ini, dia mengambil kesempatan untuk membodohinya, mengizinkannya ke villa sisi selatan untuk mengobati Daniel. Untungnya dia selalu waspada, memaksanya meminum sebuah obat yang membuat tenggorokannya serak, sehingga dia tidak bisa memanggil binatang buas. Dengan begini, sekuat apapun dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Uhuk, uhuk. Daniel batuk beberapa kali, memecahkan suasana. Masalah pribadi seperti ini dibicarakan di rumah saja. Ada begitu banyak orang di sini. "Hei, jelek, cepat selamatkan aku. Selamatkan aku." Uhuk, uhuk. Dewi mengambil kesempatan ini untuk meminta bantuan Daniel. Kemarin dia berada di rumah keluarga Moore, jadi ia tidak leluasa. Tetapi ini merupakan wilayahnya sendiri. Ada puluhan pengawal di sekitar. Semuanya adalah orang-orang dari keluarga Wollens. "Ini, kakak ipar." Pada saat ini, Tracy bergegas kemari bersama orang-orangnya. Sebelumnya Thomas mengutus orangnya kembali untuk melaporkan berita ini. Setelah melihat situasinya sekarang, Tracy langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pertama, Tracy menyapa mereka dengan manis, kemudian segera melangkah maju untuk menengahi pertengkaran. "Ada masalah. Kita bicarakan baik-baik. Begitu banyak orang di sini. Kak, lepaskan kakak ipar dulu." Sambil berbicara, Tracy menarik Lorenzo dan berkata, "Dia sudah sekurus ini. Kakak bisa menghancurkan tulang belikatnya." Ketika Dewi mendengarnya, mulutnya langsung menyusut, dan berteriak dengan air mata berlinang. "Sakit." Lorenzo mengerutkan kening. Meskipun ia tahu bahwa Dewi hanya berpura-pura, tetapi ia juga tidak tahan melihatnya seperti ini. Akhirnya ia melepaskan tangannya. "Kakak ipar, kembalilah ke villa sisi utara bersamaku. Masih ada kekacauan di sini. Aku akan minta orang untuk membawakan uang dan obat-obatanmu." Tracy membujuk Dewi. "Kebetulan aku sudah menyiapkan hadiah untukmu dan anak-anak. Awalnya berencana membawakannya nanti malam untuk kalian." "Hadiah? Hadiah apa?" Mata Dewi langsung berbinar. "Kamu pasti akan menyukainya." Tracy memapahnya keluar dari mobil, lalu memberikan isyarat mata pada Lorenzo, yang artinya, "Kakak jangan khawatir,
Kakak ipar bersamaku. Aku tidak akan membiarkannya kabur. Tunggu. Uangku. Dewi menolak untuk pergi. Dia berlari kembali untuk mengambil 2 karung uangnya. Melihat ada beberapa lembar yang jatuh ke tanah. Dia kembali memungutnya. Mengelap kotoran di atasnya ke badannya. Kemudian memasukkannya kembali ke dalam karung. Bab 1716. Ketika Lorenzo melihat tindakannya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, dan hampir kehilangan kesabaran. Daniel buru-buru mengubah topik. Kakak ipar, bagaimana jika kita juga menjemput Tini, Winnie, Bitty kemari? Kita berkumpul di sini malam ini. Kebetulan hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Tidak perlu. Oke. Tanpa menunggu Lorenzo bicara, Dewi segera menyetujuinya. Anak-anak merindukan villa sisi utara sepanjang waktu. Mereka sudah nyaman tinggal di sini. Tidak terbiasa tinggal di tempat yang dingin seperti rumah hantu itu. Kalau begitu, nanti tinggal minta kakak untuk mendekorasi kamar mereka persis seperti yang di sini. Mereka pasti akan suka. Tracy menarik Dewi dan mulai mengobrol. Kakak ipar, jika kamu tidak keberatan, malam ini boleh tinggal di tempatku. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Dewi tidak mengharapkan apa-apa. Asalkan dia bisa melarikan diri dari Lorenzo, dia akan bersedia mencoba cara apapun. Lorenzo tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan belum berkata apapun. Wanita ini sudah menyetujui semuanya atas inisiatifnya sendiri. Sebenarnya perkataan siapa yang berlaku? Seorang pria bisa fleksibel. Daniel dapat melihat isi hatinya. Dia tersenyum dan menghiburnya. Kita menjelajah dunia luar. Sesekali di rumah perlu untuk menundukkan kepala. Agar keluarga harmonis dan semuanya bahagia. Kenapa aku harus menundukkan kepala? Lorenzo sangat sensitif terhadap menundukkan kepala. 2 kata ini. Demi keluarga dan kesejahteraan semuanya. Daniel terus membujuk. Di dalam sebuah keluarga, jika seorang wanita tidak bahagia, itu berarti keluarga tidak memiliki kedamaian. Kenapa harus seperti ini? Apa-apaan? Lorenzo tidak mau mendengarkannya. Jika wanita tidak patuh, langsung saja tekan. Apa masih harus menunggu dia ribut hingga menjungkir balikkan dunia? Daniel tidak bisa berkata-kata. Kakak ipar ini tidak mengerti apa-apa. Dan harga dirinya begitu tinggi. Jika bisa langsung menekannya, apa masih perlu kami datang ke sini untuk meleraikan kalian? Daniel, ayo cepat. Pada saat ini, Tracy menoleh ke belakang dan berteriak ke arah Daniel. Baiklah, istriku. Daniel menjawab dengan sangat rapi. Dan segera memerintahkan Thomas memimpin orang-orang untuk membawa barang-barang Dewi ke dalam mobil. Lalu buru-buru mengikuti mereka. Dan sebelum pergi dia memanggil Lorenzo. Kakak ipar, ayo. Lorenzo sebenarnya tidak ingin pergi. Kemudian Daniel kembali menambahkan satu kalimat. Villa sisi utara adalah wilayah kalian, keluarga Moore. Mendengar kalimat itu, mata Lorenzo pun berbinar. Lalu dia mengikutinya. Awalnya, pertemuan akan diadakan di villa keluarga Moore. Sekarang berubah menjadi ke villa sisi utara. Di bawah bujukan Daniel dan Tracy, dan juga di bawah permintaan keras Dewi, Lorenzo hanya bisa memerintahkan orang untuk menjemput ketiga bocah kecil kemari. Ketiga bocah menjadi aktif begitu tiba di villa sisi utara, melompat-lompat, berbicara tanpa henti, dan menarik Dewi untuk berkeliling. Penampilan mereka yang hidup dan ceria ini tampak sangat berbeda ketika berada di tempat Lorenzo. Dewi yang melihat anak-anak tampak sangat senang. Hatinya juga merasa sangat senang. Dan dia berterima kasih dari lubuk hatinya kepada Tracy dan Daniel. Karena dia mengerti, mereka benar-benar tulus terhadap anak-anak. Sehingga anak-anak bisa begitu menyukai tempat ini. Dan juga sangat dekat dengan mereka. Sedangkan Lorenzo yang melihat anak-anak berubah. Mereka benar-benar terlihat seperti 2 orang yang berbeda. Perasaannya sungguh rumit. Dia mulai memikirkan dirinya sendiri. Mungkin dia benar-benar bukan seorang ayah yang baik, sehingga membuat anak-anaknya menjadi begitu asing terhadapnya. Bahkan Dewi, Tracy dan juga Daniel lebih banyak bicara dengan mereka. Dia ini, mungkin terlahir dengan nasib sendirian. Orang asing tidak diizinkan masuk. Bahkan kekasih dan darah dagingnya sendiri pun tidak mau dekat dengannya.
Memikirkan semua ini, Lorenzo merasa sedikit kecewa. Sendirian diam-diam pergi ke taman belakang, duduk dan minum teh di bawah pohon. Kakak, Tracy mengikutinya, membawakan kue dan camilan yang dia buat sendiri. Sambil tersenyum berkata, kakak ipar sudah mulai mengobati Daniel. Jadi mungkin makan malam kita akan sedikit terlambat. Kakak makan dulu camilan ini untuk mengganjal perut. Tidak perlu. Lorenzo masih tetap dengan tampilannya yang dingin, menunduk dan bahkan tidak menatap Tracy. Bab 1717. Anak-anak yang membuat semua ini. Tracy meletakkan camilan di atas meja teh. Aku letakkan di sini. Kakak makanlah nanti. Lorenzo mengangkat pandangannya melihat ke atas piring. Kue yang bentuknya tidak rata dan punya ukuran berbeda. Itu membuatnya sedikit tergerak. Dia bisa membayangkan ketiga bocah kecil yang sedang menguleni kue itu. Pasti tertawa bahagia. Walaupun mereka tidak menyukainya. Tetapi jika mereka punya makanan enak, mereka pasti akan menyisihkan sebagian untuknya. Anak-anak sedang bermain di taman. Apa kakak ingin menemani mereka bermain? Tracy bertanya dengan lembut. Lorenzo tidak menjawab. Hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli seberapa sibuk Daniel. Setiap malam dia pasti akan meluangkan waktu untuk menemani anak-anak. Walaupun sedang sakit dan tidak bisa menemani mereka bermain, dia tetap akan membacakan cerita untuk mereka. Tracy tersenyum dan berkata, jika ada waktu, biarkan Tini, Winnie, Bitty membacakan cerita untuk kakak. Mereka sudah menguasai beberapa cerita. Setelah selesai berbicara, Tracy pun melangkah pergi. Lorenzo melihat camilan yang ada di atas piring. Mendengar suara tawa bahagia anak-anak dari dinding belakang taman. Ia kembali mengingat masa kecilnya dulu. Tiba-tiba ia merasa, mungkin ia perlu berubah. Dia teringat apa yang pernah dikatakan oleh bibinya. Sebenarnya di dunia ini, banyak orang yang masa kecilnya tidak bahagia. Beberapa orang mengalami kesulitan dan terlantar. Beberapa orang mengembara sendirian dan kurang kasih sayang orang tua. Namun, dengan pengalaman yang sama, malah akan menciptakan karakter yang berbeda. Sebagian orang ketika tumbuh dewasa, hatinya menjadi sensitif dan lemah. Mereka hanya ingin dicintai, tapi tidak mengerti bagaimana mencintai orang lain. Dan sebagian orang, walaupun mengalami kesulitan, tetapi hatinya tetap kuat. Dia bisa memberikan cinta, memberikan kehangatan, lalu mendapatkan cinta. Mungkin sebagian orang bisa dari tipe yang pertama perlahan tumbuh menjadi tipe yang kedua, tetapi sebagian orang lagi tidak bisa berubah seumur hidupnya. Tidak peduli sampai di usia berapa, kita tetap harus introspeksi diri dan terus tumbuh. Papi, tiba-tiba terdengar suara anak-anak, menyela pikiran Lorenzo. Lorenzo mendongak. Tini berjalan dengan hati-hati membawa gelas jus. Di tangan Winnie juga terdapat beberapa camilan. Sedangkan Bitty memegang sebuah buku. Bibi menyuruhku membawakan ini untukmu. Tini berkata dengan patuh. Jus apel ini, aku sendiri yang memerasnya. Camilan ini, aku loh yang memilihnya. Winnie mengangkat kepala dan berkata dengan serius. Aku menyisihkan satu untuk Mami, dan satu untukmu. Aku yang memilih buku ini untukmu. Bitty meletakkan buku itu di atas meja. Huruf yang aku tahu tidak banyak, tapi aku lihat Paman Daniel sering membacanya. Lorenzo mengambil dan melihatnya. Ternyata buku seni berperang. Dia mengira itu adalah buku kultivasi diri atau sejenisnya. Papi, kami mau pergi main di taman. Apa papi mau ikut? Ketiga anak menatapnya dengan penuh semangat. Aku, Lorenzo tanpa sadar ingin menolak. Tetapi mengingat apa yang barusan dikatakan oleh Tracy, tidak peduli seberapa sibuk Daniel, setiap hari dia pasti akan menemani anak-anak bermain. Bahkan waktu sakit sekalipun, dia tetap membacakan cerita untuk mereka. Dia adalah orang yang suka ketenangan, tidak bisa menemani anak-anak bermain dengan gaduh, jadi hanya bisa menyarankan, bagaimana jika papi membacakan cerita untuk kalian? Oke. Ini adalah pertama kalinya Lorenzo mengusulkan untuk membacakan cerita untuk mereka. Anak-anak sangat antusias. Tini bahkan memanggil Carlos, Charles dan Carla untuk mendengarkannya bersama. Keenam anak duduk di bangku kecil, dengan dagu bertumpu di tangan, dengan wajah penuh harap menunggu Lorenzo bercerita.
Lorenzo melihat anak-anak yang polos dan penuh harap ini. Ia malah merasa gugup. Dia batuk 2 kali, menyesuaikan suaranya, lalu mulai bercerita. Dahulu kala, ada seseorang yang mati tertabrak mobil. Dia tercabik-cabik hingga anggota tubuhnya hilang. Baru bercerita setengah, wajah anak-anak sudah menjadi pucat. Mereka semua menatapnya dengan mata besar dan terheran-heran. Sedangkan Lorenzo mengira dia bercerita dengan sangat bagus, dan dia merasa bangga. Jadi ia menegakkan punggungnya dan terus bercerita. Polisi datang dan mulai membersihkan tempat kejadian. Bab 1718. Otak berada di sini. Badan bagian atas di sana. Sebagian badan bagian bawah di bawah mobil. Lalu tangannya ada di mana? Lorenzo pun berinteraksi dengan penonton. Dengan antusias bertanya kepada anak-anak. Namun, keenam anak itu benar-benar tercengang. Dan semuanya memandangnya dengan heran. Terutama Carla dan ketiga bocah kecil. Wajah mereka pucat. Mereka ketakutan hingga gemetaran. Tidak tahu kan, Lorenzo masih tidak menyadarinya. Dan masih tetap lanjut bercerita. Apa mau tahu jawabannya? Carla dan bocah ketiga sama sekali tidak berani bersuara. Sedangkan Carlos wajahnya cemberut. Dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Hanya Charles yang mengangkat tangan kecilnya dengan lemah. Merasa penasaran. Dia masih ingin tahu kelanjutannya. Lorenzo melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Tiba-tiba berteriak dan mengulurkan tangannya. Tangannya ada di sini. Anak-anak berteriak ketakutan dan semuanya melarikan diri. Ada apa? Ada apa? Tracy bergegas datang setelah mendengar suara mereka. Carla dan ketiga bocah kecil segera masuk ke pelukannya. Terkejut hingga menangis. Mereka gemetaran. Semuanya menangis. Mami, Charles juga terkejut hingga wajahnya menjadi pucat. Kedua kakinya gemetar. Meskipun ia menahan agar tidak menangis, tetapi matanya tetap berkaca-kaca. Hanya Carlos yang terlihat sedikit lebih baik. Dengan wajah murung ia berdiri di samping. Kedua tangan menyilang di depan dada. Mencoba menekan kepanikannya dan menenangkan diri sendiri. Sedangkan Lorenzo sang pelaku utama, memandangi anak-anak itu dengan tatapan kosong. Sama sekali tidak menyadari kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Sudah. Jangan menangis. Bibi ada di sini. Mami ada di sini. Tracy dengan lembut menenangkan Carla dan ketiga bocah kecil. Mengusap air mata mereka. Lalu dengan cemas bertanya, apa yang terjadi? Anne dan Cecil kedua pengawal wanita selalu berada di samping mereka. Mereka tahu keseluruhan peristiwa yang terjadi. Tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepala. Sebenarnya apa yang terjadi? Tracy semakin cemas. Dan langsung bertanya pada Lorenzo. Kakak, aku juga tidak tahu. Lorenzo merentangkan tangannya. Aku bercerita pada mereka dengan baik. Mereka malah. Mendengar kata bercerita. Ketiga bocah kecil menangis lebih keras. Carla mengatupkan mulut kecilnya. Menatap Tracy dengan mata penuh air mata. Paman jahat. Charles mengendus dan tersedak. Menceritakan cerita hantu pada kami. Tracy tercengang. Apa? Menceritakan cerita hantu pada anak-anak? Apakah ini sungguhan? Itu merupakan cerita hantu dengan pertumpahan darah yang sangat menyeramkan. Carlos menambahkan dengan marah. Tidak hanya itu, Paman juga mengulurkan tangannya untuk menakuti kami. Bahkan Carlos yang selama ini selalu dewasa dan tenang pun tidak tahan lagi. Kata-katanya penuh tuduhan terhadap Lorenzo, dan matanya bersinar karena amarah. Benar. Charles menatap Lorenzo, dan ia kembali gemetar ketakutan. Segera bersembunyi di belakang maminya. Mami, Paman jahat sekali. Papi jahat. Tini mendengus. Dia mengutuk dengan suara imutnya. Aku akan bilang ke Mami. Winnie menggosok matanya. Menangis sedih. Iya. Bilang Mami. Biar Mami memarahinya. Bitty menyeka air matanya. Berkata dengan marah. Lalu berlari pergi. Tini dan Winnie mengikutinya. Ketiga bocah kecil pergi mengadu bersama. Hei, Tini, Winnie, Bitty. Tracy segera pergi menyusul mereka. Mami tunggu aku. Carla melirik Lorenzo. Gemetar. Dan segera menyusul maminya. Tunggu aku. Charles juga menyusul mereka. Takut ditinggalkan.
Hanya Carlos yang tidak terburu-buru pergi. Ia mengerutkan kening menatap Lorenzo. Melihat wajahnya yang kecewa, dia tidak bisa menahan sebuah perasaan, sehingga menghela napas dan menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Paman. Bukan begini cara untuk menghibur anak-anak. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.